Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pengajar Praktek Ibu Sumarni SPDGR, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Sujianto SPD, Dewan Guru dan Pegawai SDN 1 Bali. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita semua masih dapat diberi kesempatan untuk berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan umum kitab Lemul Fatihah. Alhamdulillah. Acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Pengajar Praktek, kepada Ibu Sumarni SPDGR. Waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru maupun Bapak Henry sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang kami hormati, kami sebagai BP angkatan 7 Kabupaten Trenggalek sekalian mohon izin untuk melakukan kegiatan pendampingan individu yang kedua terhadap Bapak Henry Dwi Sasono. Apresiasi yang sangat dalam atau apresiasi yang sangat luar biasa dari kami untuk SDN 1 Tawing Kecamatan Menjuan, bahwasanya dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Pak Henry Dwi Sasono selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak, baik dalam kegiatan daring maupun luring, sudah sangat luar biasa sekali, baik dalam bentuk praktek-praktek baik, dan kedepannya kami menginginkan Pak Henry dapat menggerakkan rekan sejawat baik di tingkat sekolah maupun di komunitas praktisi. Itu yang kami harapkan. Dan harapan kami sebagai PP Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek, setelah nanti Pak Henry sudah lulus menjadi guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek, SDN 1 Tawing adalah SDN yang favorit, yang punya brand-brand yang favorit juga dengan gebrakan-gebrakan praktek baik yang luar biasa, yang tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang memerdekakan peserta didik, serta pembelajaran yang berdiferensiasi. Kami yakin insya Allah Pak Henry pasti bisa, karena beliau punya daya juang yang sangat tinggi, meskipun di balik itu beliau tugasnya juga sangat padat sebagai guru kelas, dan mungkin di komunitas atau organisasi lain beliau juga punya tanggung jawab yang sangat luar biasa. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Sujianto sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Tawing, kepada panjenengan semuanya, Bapak Ibu guru yang ada di SDN 1 Tawing, atas apresiasinya kepada Pak Henry. Kemudian kolaborasi yang sudah dilakukan bersama Pak Henry di sekolah, saya lihat di praktek-praktek baik yang sudah dilakukan kemarin sudah sangat luar biasa sekali. Saya berharap nanti untuk kedepannya Pak Henry mendapatkan nilai hasil A, dan tidak hanya itu, nanti dapat mengimplementasikan ke lembaga Pak Henry maupun di komunitas praktisi. Mungkin itu saja dari saya, dan Pak Henry bisa melanjutkan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Monggo untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumarni atas sejarah itu. Insya Allah kalau saya berusaha, baik ibu saya semaksimal mungkin jika
ada kekurangan waktu, hak saya untuk sangat banyak sekali kekurangan dari saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan di CPB ini. Dan dengan kesempatan saya pada hari ini yaitu pendampingan individual tentang visi dan misi, visi dan prakarsa perubahan. Ini untuk Bapak Ibu semuanya, bagi yang belum tahu, ini fasilitator saya adalah Pak Sukarji, ini dari Lamongan, ini selalu online. Ini yang pertama yang ada ini beliau Bu Sumarni yang selalu mendampingi saya di setiap kegiatan, sekecil apapun kegiatan selalu memberikan info-info. Yang dua ini yang paling utama adalah pengajar praktek yang selalu baik online maupun offline selalu mendampingi saya. Dan bila kesempatan saya untuk hari ini yaitu dua visi dan karya, saya akan memberikan sedikit nanti yang kita bahas, tapi sebelum itu saya akan membuat sebuah kalimat numpang dulu, jadi untuk merefresh dulu, nanti kita akan menuju ke visi-visi. Jadi nanti ada 5, saya akan membagikan sebuah kertas, tapi kalau diisi dari yang pertama sampai yang nomor 6. Mohon izin untuk yang nomor 1 untuk nanti membuat sebuah kisi-kisi kita perlu disebutkan hal penumpang yang belum lengkap. Ini cita-cita kita sebagai guru kepada sekolah kita. Jadi yang pertama diisi dulu yang gambar. Jadi soal pertama kita memimpikan murid yang titik-titik. Mohon yang isi sesuai dengan panjenengan murid yang bagaimana pengen panjenengan inginkan. Nanti selesai tidak akan di depan. Ini bisa saya buka. Untuk yang nanti nomor 1 ini. Nanti yang bentuknya segitiga saya nanti diisi yang nomor 2 yang pakai segitiga, yaitu kita percaya bahwa murid adalah ini. Mohon diisi sesuai dengan panjenengan.
Monggo saged ditempel satu persatu. Nah, sampun mungkin ditempel. Iya, silahkan ditempel. Yang atas nomor 1, yang bawah nomor 2. Penumpangnya yang nomor 1, kita memiliki murid-murid yang bebas yang banyak, bebas. Yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah titik. Bebas yang banyak, bebas nomor 2. Bisa ditulis sesuai dengan keinginan. Yang nomor 2, ya. Nomor 2 bisa ditempel. Ya. Tempel bebas. Mau bebas. Untuk membuat sebuah kisi-kisi. Yang nomor 3, lingkaran. Soal di sekolah kita mengutamakan titik. Di sekolah kita mengutamakan titik. Di sini tak ada dulu. Yang sudah bisa ditempel, silahkan. Yang sudah, ya. Masih sekarang nomor 4, murid di sekolah. Nah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa bagaimana murid Anda. Dengan murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa titik-titik.
kita warga sekolah yakin untuk kita warga di sekolah ini yakin untuk bagaimana. Kita warga di sekolah ini yakin untuk berpikir. Kayak yang kertas dan kita apa kita dulu. Sudah bisa ditempel di papan, kita warga di sekolah ini yakin untuk satu tempel hasil kreatif apapun hasilnya tidak ada salah sesuai dengan tantangan. Dan terakhir itu pakai yang kotak putih, terakhir yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa paham bahwa sekolah ini paham bahwa tulis ditempel, nanti kita pakai bersama-sama. Silakan ditempel, bisa ditempel langsung ke kertas planunya. Terima kasih. Mari kita bedah satu persatu dari ke-6 kalimat rumpang yang saya berikan. Kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter, disiplin dan kreatif, berkarakter dan disiplin, cerdas dan mandiri. Yang sangat-sangat luar biasa.
Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah calon penerus bangsa. Nah, murid adalah manusia yang memiliki minat bakat yang berbeda. Kita percaya bahwa murid adalah makhluk ciptaan Allah yang harus dijaga dan dididik. Sangat luar biasa. Murid adalah pelangi beragam warna. Kita percaya bahwa murid adalah pelangi beragam warna. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Yang terakhir, kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki kemampuan berbeda satu dengan yang lainnya. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan satu, pendidikan karakter dan kedisiplinan. Di sekolah kita mengutamakan budi pekerti luhur. Kita di sekolah mengutamakan pendidikan berkarakter dan kedisiplinan. Di sekolah kita mengutamakan pembiasaan sopan santun dan pendidikan kemandirian. Kita di sekolah kita mengutamakan lingkungan belajar yang kondusif. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan dan kedisiplinan dalam belajar. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan budi pekerti. Sangat-sangat salah digabung jadi gadis. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya mempunyai motivasi tinggi, cerdas, kreatif, dan karakter luhur. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa perlu bimbingan dan pendidikan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa insan yang berkompeten. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya kreatif. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin itu penting. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa membutuhkan pendidikan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kemandirian akan membawa pada kesuksesan. Luar biasa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk maju bersama, berprestasi. Cocok. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menemukan potensi peserta didik sesuai kemampuan masing-masing siswa. Sangat luar biasa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan pendidikan karakter pada anak harus dilakukan sejak dini. Mantap. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menggali potensi peserta didik secara optimal. Bahkan ini yang perlu digali dari siswa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu mewujudkan siswa yang disiplin dan berprestasi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu menumbuhkan kreativitas siswa dan mewujudkan rasa disiplin yang tinggi. Sangat biasa. Berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa lingkungan sekolah yang menyenangkan adalah lingkungan yang membawa jiwa karakter positif untuk warga sekolah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mengembangkan prestasi murid, kegiatan Merdeka Belajar adalah pembelajaran yang menyenangkan, menggiatkan kreativitas siswa. Sangat luar biasa. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk menanamkan sikap mampu memberi motivasi serta keyakinan untuk melakukan perubahan di muka bumi ini dari diri sendiri yang mengutamakan pada murid. Itu utamanya pada murid.
kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kedisiplinan dan tanggung jawab karakter anak akan terwujud dan menggunakan pembelajaran merdeka belajar. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa penting sekali menanamkan iman dan takwa kepada anak-anak sejak kecil. Dan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dengan sikap mandiri kita mampu mewujudkan prestasi. Sangat luar biasa teman. Ini adalah guru kita, pantian kita untuk dalam mencari visi-misi kita satukan. Kita bahas visi-misi kita yang dibuat oleh sekolah. Mari kita, kalau kurang dari yang kita tulis, ya kita lengkapi. Ini visi-misi kita. Terwujudnya generasi yang berilmu, berkepribadian, dan berwawasan lingkungan. Ini visi-misi ini dibuat sebelum adanya kurikulum merdeka. Jadi masih kalau kita wujudkan nanti seolah sangat digabungkan dengan yang ada di sini, kita lengkapi, bisa menjadi sebuah visi yang sangat bagus sekali. Nah, untuk mengenalkan visi, saya akan bahas satu persatu visi itu apa, bagaimana tentang dari karakter yang sudah ditulis tadi. Yaitu materi kita diskusi hari ini adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pengertian visi, prakarsa perubahan, penjelasan materi visi, IA dan Bagja. Dan terakhir adalah gambaran meta prakarsa perubahan atau ATAP. Kita bahas satu-satu. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan di dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuan dari pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, itu terpusat pada anak. Nah, pengertian visi sendiri adalah pandangan, cita-cita, nilai yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh sekolah agar sekolah yang bersangkutan dapat menjamin keberlangsungan hidup dan perkembangannya. Visi dijabarkan ke misi. Misi adalah suatu cara atau program yang harus dilakukan atau dibuat untuk mencapai visi itu sendiri. Jadi kalau ada visi ada misi. Jadi sekarang kita bahas adalah visi. Nah, lalu apa prakarsa perubahan? Jadi prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan, membuat rencana prakarsa perubahan dengan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Prakarsa perubahan dari berfokus pada visi aspek beriman tadi dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang mencerminkan salah satu elemen profil pelajar Pancasila. Lalu ATAP atau alur cara penerapan prakarsa perubahan adalah ATAP, yaitu dari A yang awal, P-nya tantangan, A-nya aksi, P-nya pelajaran. Jadi awal itu bagaimana cara mengubahnya untuk menjadi sebuah prakarsa perubahan, yaitu awal. Bagian yang menceritakan sesuai situasi awal meliputi tanggung jawab sebagai guru dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai, itu awalnya. Lalu tantangannya apa? Bagaimana yang menceritakan tantangan atau kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Aksinya yaitu bagian yang menceritakan strategi pelaksanaan, strategi belajar dan penyesuaian strategi jika ada. Jadi kita akan satu lagi bahas. Pelajaran, bagaimana yang menceritakan pelajaran hasil refleksi terhadap keseluruhan proses. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa A-nya tadi yaitu saya ingin murid-murid yang rajin beribadah dan berakhlak
mulia. Jadi kalau diambil dari sini yaitu awalnya gitu. Jadi awalnya misalnya kita pengennya itu muridnya rajin beribadah dan berkah mulia di awalnya. Lalu tantangannya adalah peserta didik tidak rutin mengikuti sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Masih ada peserta didik yang berperilaku tidak sopan terhadap guru. Itu tantangan gitu. Masih ada yang tidak sopan gitu. Masih ada. Lalu ayat kedua tadi ya, setelah tantangan ada aksi. Aksi itu dari kita sendiri. Ya, mengadakan rapat sekolah. Jadi kalau sudah ada tantangan, nanti kita rapat sekolah. Membuat absen pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi yang sholat tidak absen biar tahu siapa yang tidak ikut aksinya. Yang ketiga itu rutin mengadakan ceramah agama. Ini misalnya ya. Jadi aksinya seperti ini. Lalu yang terakhir adalah pelajarannya adalah peserta didik aktif di hasilnya. Setelah dilakukan A, T, A, maka P-nya peserta didik aktif mengikuti sholat berjamaah. Berarti dia mampu berperilaku positif melalui pembiasaan yang dibiasakan. Lalu inquiry apresiasi apa? Inquiry apresiasi adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam baja. Sebuah pertanyaan BAGJA dijadikan sebuah sarana yang positif dan apresiatif. Kayak apa baja itu? Seperti ini alurnya. Di alur baja. Yang pertama B, buat pertanyaan. Nah, nanti ke pertanyaan dulu. Pertanyaan untuk siswa tadi. A, ambil pelajaran. Nanti pertanyaan harus diambil pelajaran. Gali impian. Jabarkan rencana, lalu atur dan eksekusi. Ini yang terakhir dari dieksekusi dari dua tadi. Nah, misalnya ini visi guru penggerak saya adalah terwujudnya murid yang kreatif, inovatif, berkarakter dan berkebinekaan global. Kalau dijabarkan dalam bentuk atap, A-nya adalah asetnya, awalnya adalah keanekaragaman budaya daerah. Tantangannya pengaruh perkembangan budaya modern membuat anak-anak melupakan budaya daerah. Aksinya memberikan ruang atau wadah bagi anak-anak untuk belajar budaya daerah. Pembelajarannya anak-anak memahami keanekaragaman budaya daerah yang mereka miliki itu diambil dari visi tadi. Lalu selanjutnya diambil. Nah, lalu apa kalimat prakarsanya untuk perubahan? Mewujudkan murid yang berkebinekaan global. Ini untuk kelas perubahan dari visi tadi. Lalu kebajanya buat pertanyaan. B-nya buat pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan murid yang berkebinekaan global? Lalu kita membuat daftar tindakan. Misalnya ini, mencari informasi tentang murid yang berkebinekaan global, konsultasi dengan teman sejawat, khusus guru mata pelajaran agama. Lalu A, baca A, ambil pelajaran. Jadi kita bertanya lagi, apa yang mau kita ambil? Keterampilan apa yang sudah kita kuasai untuk mewujudkan murid yang berkebinekaan global? Lalu aktivitas apa saja yang dapat menciptakan murid berkebinekaan global? Menciptakan aktivitas apa yang menuju ke visi tadi. Lalu daftar tindakannya mencari contoh atau bukti nyata bagaimana murid yang tergolong kebinekaan global mewawancarai atau survei pengalaman terdapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, orang tua murid untuk mencari wawasan global tadi. Berikutnya G, gali mimpi. Pertanyaan untuk mencari gali mimpi ini adalah sederhana. Apa saja hal-hal baru yang bisa kita lakukan setelah terwujudnya murid yang berkebinekaan global? Jadi apa saja? Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang kita bayangkan terjadi bila mana terwujud murid yang berkebinekaan global? Lalu
untuk tindakannya kita bisa membenahi sarana dan prasarana yang utama. Nanti untuk mencari sebuah murid yang berharga kita harus punya sarana dan prasarana, itu dari perpus, itu dari buku-buku tentang pendidikan global. Itu sama-sama utama. Nanti kita bisa sharing kepada teman-teman sejawat. Kemudian yaitu C, jabarkan rencana. Jadi pertanyaan untuk jabarkan rencana adalah apa langkah-langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mewujudkan murid berkebinekaan global. Tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha untuk mewujudkan murid berkebinekaan global. Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama dalam mewujudkan murid berkebinekaan global? Ini pertanyaan yang membuat melecut kita. Lalu tindakan kita setelah berperkara itu kita jawab sendiri, yaitu buat capaian yang realistis untuk setiap bulannya. Memperbanyak postingan atau pajangan-pajangan yang memuat tentang ajakan untuk senantiasa menjaga kebersamaan dalam keberagaman itu, gambar, pamflet, poster begitu. Lalu yang tadi kita atur eksekusi. Apa eksekusinya? Tentu berpertanyaan untuk mengeksekusinya tadi. Siapa yang mengarahkan dan memantau proses penciptaan kondisi untuk mewujudkan murid berkebinekaan global? Siapa saja yang akan kita libatkan dalam mewujudkan rencana ini, serta berperan sebagai apa saja? Kapan upaya tersebut akan dilakukan? Siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan melakukan upaya mewujudkan murid-murid yang berkebinekaan global? Lalu dijawab, mengajak rekan sejawat yang memiliki prinsip dan keinginan yang sama, bergabung dengan komunitas atau penggiat sosial yang peduli terhadap indahnya kebersamaan dalam keberagaman, membuat forum kajian tentang kebinekaan, contohnya forum diskusi tentang kerukunan umat beragama, itu tentang baja. Baja itu BAGJA. Lalu ini untuk mengimplementasikan adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. B-nya berkebinekaan global dan pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan mungkin terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Kedua-dua ini bisa jadilah bergotong royong kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mudah tentunya. Mandiri adalah pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar. Bernalar kritis, pelajar yang menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Dan terakhir adalah anak yang kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Mungkin itu dari saya. Mungkin itu dari saya. Ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali dari paparan Pak Henry. Saya sangat mengapresiasi sekali bagaimana visi Pak Henry sebagai calon guru penggerak, baik visi sekolah yang sebelum Pak Henry menjadi calon guru penggerak maupun sesudahnya sudah sangat luar biasa sekali. Tentunya visi tersebut kan mau dibawa kemana sekolah kita, mau dibawa kemana murid-murid kita di masa yang akan
sekali dan kami mohon kesediaan dari Bapak Ibu untuk perwakilan melakukan umpan balik dari paparan yang disampaikan oleh Pak Hendri. Monggo Pak Bu, sakit dipun mewakili satu atau dua rekan. Umpan balik dari paparan tadi untuk dikomentari. Terima kasih. Saya kira untuk pemaparan visi dan misi dari Pak Hendri sudah cukup jelas mau dibawa kemana arah sekolah ini. Dari segi visinya sudah dipaparkan, misinya juga bagaimana sudah dipaparkan dengan cukup jelas. Jadi kita tahu bahwa dari visi-visi Pak Hendri, intinya sekolah ini mau dibawa ke arah yang dari visi yang terdahulu ke visi yang mau dikembangkan oleh Pak Hendri. Mungkin semoga ke depan dari visi dan misi Pak Hendri yang sudah dipaparkan dapat membawa lebih baik kondisi dan kemajuan sekolah ini. Terima kasih. Ini permintaan Pak. Terima kasih. Luar biasa sekali dari umpan balik rekan-rekan Pak Hendri di SDN 1 Tawing. Memang pentingnya kerjasama dan gotong royong untuk mencapai visi sekolah. Itu adalah dukungan sekolah, warga sekolah dalam menindaklanjuti proses. Ini juga diperlukan dalam bentuk membuat rencana yang lebih konkret atas inisiatif atau prakarsa perubahan yang diusulkan, sehingga cita-cita sekolah nanti di masa yang akan datang atau di masa depan itu dapat terwujud. Luar biasa sekali. Saya pribadi sangat mengapresiasi kepada Pak Hendri sebagai CDP Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek dari SDN 1 Tawing, dan sangat mengapresiasi yang luar biasa untuk semua warga sekolah yang ada di SDN 1 Tawing, Kecamatan Munjungan, bahwasanya sudah bisa berbagi praktik baik, dan kedepannya saya mohon dari Pak Hendri untuk bisa menggerakkan rekan-rekannya, baik rekan yang ada di sekolah maupun yang ada di komunitas praktisi, untuk mengikuti jejak Pak Hendri, mengikuti program guru penggerak di angkatan berikutnya. Nah, selain itu saya menginginkan untuk berbagi praktek baik, baik itu yang sudah dilaksanakan maupun masih dalam tahap rencana. Mungkin untuk pendampingan individu 2 ini kita akhiri sekian dari saya, pengajar praktek Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Tentunya masih banyak kekurangan, kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sukadi atas semuanya, dan mungkin kegiatan ini kita tutup dengan doa Pak. Ya, Pak Bu, silakan. Terima